Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 5A min 9 Dulali. Pak Guru harap kalian tetap bersemangat dan dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, untuk hari ini hari Sabtu 8 Agustus 2020 kita lanjutkan materi tematik kita. Untuk hari ini kita mencoba untuk mempelajari materi IPS ya. Silakan anak-anak juga persiapkan buku tematik kalian, silakan dibuka halaman 55 ya. Yaitu mengetahui kenampakan alam dan mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, ada dua hal ya yang nanti kita bahas, ada kenampakan alam dan persebaran flora dan fauna. Jadi kenampakan alam dulu. Nah, kenapa? Karena kenampakan alam juga berpengaruh terhadap nanti persebaran flora dan fauna. Apa itu kenampakan alam? Sudah pernah kita pelajari di kelas 3, kelas 4 ya. Kenampakan alam itu ya segala sesuatu di alam ya, atau yang ada di atas bumi yang menunjukkan atau menampakkan diri kepada kita. Jadi yang terlihat, bagian-bagian bumi yang terlihat, istilahnya begitu. Ya, itu namanya kenampakan alam. Kemudian apa saja kenampakan alam di Indonesia itu yang ada di negara kita ya, sudah pernah kita pelajari juga di kelas 3. Nah, ada gunung ya, pegunungan, dataran tinggi, sungai, danau dan pantai. Maka sebetulnya kenampakan alam itu kita bagi dua ya, kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Mana yang daratan ya, pegunungan, gunung ya, dataran tinggi, termasuk pantai. Nah, kalau sungai, danau, selat, ya, laut itu adalah kenampakan perairan. Baik anak, kita lanjutkan contoh kenampakan alam yang sering kita jumpai, yang sering kalian lihat ya. Yang pertama apa ini? Gunung. Ya, kemudian gunungan. Ini ada dataran tinggi, sungai, danau, pantai. Saya kira anak-anak sudah kenal ya, sudah mengetahui, bahkan sudah pernah pergi ke sana ya. Mungkin di dataran tinggi, pegunungan ya, di danau, pantai. Kalau sungai, Pak Guru kira kalian sudah sangat kenal sekali ya, karena di daerah kalian bisa ada sungai ya, ada sungai yang sering kalian juga pergi ke sana. Bisa kadang untuk mencari ikan ya, atau mungkin bermain-main, atau mungkin bahkan mandi, berenang gitu. Ini adalah kenampakan alam yang ada di negara kita. Selanjutnya persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang kita bahas adalah flora dulu. Apa itu flora? Jadi flora itu adalah dunia tumbuh-tumbuhan yang berkaitan dengan tanaman atau tumbuhan. Sedangkan fauna adalah dunia binatang atau hewan. Kita bahas dulu tentang persebaran flora di Indonesia. Nah, ini dibagi ada 4 ya. Pertama flora Sumatera Kalimantan. Kemudian flora Jawa Bali, flora Kepulauan Belize ya, dan flora Papua. Nah, untuk jelasnya flora Sumatera Kalimantan apa saja ya, termasuk di situ adalah kayu meranti, ada damar ya, ada berbagai jenis anggrek, jenis lumut, cendawan atau jamur ya, hutan bakau dan paku-pakuan. Kalau di Jawa Bali misalnya ya, di situ ada dicontohkan di buku kalian halaman 57 ya, bervariasi ya. Ini di wilayah Jawa Barat itu didominasi oleh iklim hujan tropis. Sedangkan wilayah timur akan dijumpai iklim sabana tropis gitu ya. Ya, biasanya daerah Jawa Bali ya pohon jati, pinus dan cemara. Ini yang paling dominan ya di Jawa Bali. Jati, pinus dan cemara. Kalau di Belize ya itu ada kayu manis, cengkeh ya, kayu iboni, cendana, lontar. Di Papua ada apa tuh? Pohon rasamala, eukaliptus ya, eukaliptus. Nah, flora di berbagai tempat Indonesia itu berbeda-beda ya. Kenapa? Karena dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain apa? Karena iklim ya. Iklim, jenis tanah, kemudian tinggi rendahnya permukaan bumi, ya, biotik dan pengaruh makhluk hidup. Itu faktor yang menyebabkan perbedaan flora yang ada di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya anak persebaran fauna ya, persebaran binatang atau hewan di Indonesia itu kita lihat yaitu berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Apa itu garis Weber dan Wallace? Silakan nanti kalian baca di halaman 57. Nah, karena biar cepat ya.
kita kenal aja intinya bahwa persebaran fauna di Indonesia itu juga dibagi. Nah, ini ya, ada fauna bagian barat, kemudian fauna bagian tengah dan fauna bagian timur ya. Fauna bagian barat, kemudian bagian tengah dan bagian timur. Yang termasuk di bagian barat, kamu lihat halaman 58 ya. Tipe asiatis. Jadi fauna bagian barat disebut juga fauna tipe asiatis. Mencakup wilayah mana saja ya, ini ada Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan. Banyak ya di sana, ada reptil ya. Kemudian ada termasuk mamalia ya, seperti macan, tapir, badak, banteng, kerbau, babi hutan. Kemudian reptil ya seperti ular, buaya, kadal gitu ya. Berbagai macam jenis burung, ada gagak, jalak elang, merak, kutilang dan berbagai macam unggas. Kalau di fauna bagian tengah atau tipe peralihan ya, ini di Kepulauan Wis mencakup Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara. Tekanannya komodo ya, komodo, biawak, buaya. Kemudian burungnya ada burung maleo, burung dewata, burung kakatua, dan kemudian tipe atau fauna bagian timur disebut juga dengan tipe Australis ya. Ini di Papua, Halmahera dan Kepulauan Aru. Apa saja yang di sana? Beruang, ada kanguru pohon, lawar ya. Kemudian ada biawak, buaya. Ada lagi burungnya, burung nuri ya, kasuari. Silakan dibuka halaman 58 ya. Di situ sudah lengkap ya, apa saja ya hewan-hewan yang ada di fauna bagian barat atau asiatis, di bagian tengah atau peralihan, dan di bagian timur atau australis ya. Sekian, terima kasih. Nah, karena kita hanya meringkas materi, jadi anak-anak harus aktif ya. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa lihat atau baca halaman 55 sampai halaman 58. Memang agak banyak ya, karena ini membahas tentang penampakan alam dan persebaran flora dan fauna. Untuk selanjutnya silakan nanti dikerjakan halaman 58 ya. Ayo berlatih 1 sampai 5 nanti seperti biasa. Tunggu dari Pak Guru, akan kami kirim yaitu Google formulir supaya jawaban kalian bisa mudah untuk dikumpulkan atau dikoreksi Pak Guru. Sekian, ada kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.